Di sini kami menginformasikan kepada kita semua bahwasanya ada kebiasaan yang mulia dari Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Misri. Di setiap safari dakwahnya, beliau tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi kepada para jemaahnya yang bertahan sampai akhir ceramahnya dan mengikuti program kita. Maka nanti beliau menyempatkan waktu untuk berfoto bersama dan memberikan cendera mata kepada ayahanda dan bunda jemaah sekalian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tidak memperlama waktu, langsung saja kita panggilkan Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Misri. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat? Semangat? Kalau kita 3 jam tidak ada masalah? Pasti? Baik, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta ja'alta as-sa'ba sahla faj'al bi fadlika kulla sa'bin alaina sahla. Allahumma ij'alna min alladhina yaquluna fay'malun wa ya'maluna fayukhlisun wa yukhlisuna fayuqbalun. Ij'alna Allahumma min alladhina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك وفي الآخرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين. Kumaha damang semuanya. Mohon maaf, saya tidak pandai bahasa Sunda ya. Gak ada masalah ya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya alhamdulillah hidup di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu alhamdulillah aman, damai, alhamdulillah, di antara negara-negara yang lain yang ada banyak konflik ya, yang ada banyak masalah. Dan alhamdulillah kemarin adalah tahun yang ke-80 kemerdekaan Indonesia. Kalau kita mau berbicara tentang kemiripan, kira-kira perjuangan orang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu apakah ada kemiripan dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Orang yang berjuang, dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita mau kasih istilahnya, dia berjuang karena ada harapan besar, karena ada tujuan besar. Seperti pahlawan-pahlawan Indonesia zaman dulu, ketika mereka berjuang agar semua wilayah Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan.
agar semua wilayah Indonesia dilepas dari kejajahan, yang mana Indonesia itu sudah dijajah oleh dua negara. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang. Yang lama Belanda, yang kedua Jepang sekitar 5 tahun ya. Orang yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan harapan besar, pasti dia berkorban. Dan pasti dia siap untuk korbankan jiwanya, hartanya. Ini yang terjadi oleh pahlawan Indonesia. Kira-kira Ustaz, tadi Ustaz bilang ada kemiripan antara berjuang rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dengan berjuang Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sekarang lagi di momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi kita Muhammad berjuang atau tidak? Berjuang. Apa harapan yang Nabi Muhammad SAW harapkan? Apa tujuan berjuangan Nabi Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad SAW berjuang mengkorban agar mendapatkan harapan besar, yaitu umatnya termasuk umat Islam, mereka nanti mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari kota Makkah menuju kota namanya Taif, Bapak Ibu. Kota Taif. Kota Taif itu jaraknya dari Makkah sekitar 100 km. Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Makkah menuju kota Taif itu jalan kaki, Bapak Ibu. 100 km, bayangkan, jalan kaki. Dan cuaca saat sekarang di Saudi bukan cuaca seperti daerah kita, apalagi zaman dulu. Cuaca di sana itu derajat suhunya antara 40 sampai 50 derajat. Kira-kira kita sanggup enggak naik kendaraan dari Makkah ke kota Taif tanpa AC, enggak ada AC? Sanggup atau tidak? Tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW keluar dari kota Makkah menuju Taif jalan kaki. Ini berjuangan. Apa harapan? Apa tujuannya Nabi Muhammad SAW jalan jarak yang jauh itu sekitar 100 km agar menyampaikan dakwah Islam ke kaum Taif, yang mana kaum Taif saat itu belum masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Taif sekitar 5 hari perjalanannya, yang mana Nabi Muhammad SAW tahu pasti 100% bahwa kaum Taif itu tidak menyukai Nabi Muhammad, tidak suka sama Nabi Muhammad SAW, membenci Nabi Muhammad dan membenci dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Tapi ini namanya ikhtiar, namanya berjuang. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Taif, apa yang terjadi? Mereka keluarkan anak-anak kecil mereka, sampai anak-anak itu melempar kaki Nabi kita Muhammad SAW dengan batu. Orang baru sampai Taif, jalan sekitar 5 hari. Ketika sampai Taif itu bukan dikasih minum, tapi dilempar. Sampai kaki Nabi Muhammad SAW berdarah. Ini berkorban, berjuang. Harapannya kaum Taif itu masuk Islam, tapi apa yang terjadi? Malah dilempar sampai kakinya berdarah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW keluar, mencari tempat yang aman, yang sejuk untuk istirahat.
Nabi kita Muhammad SAW duduk sebentar, turun malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Malaikat Jibril alaihissalam menampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya datang bersama malaikat gunung. Kalau Nabi Muhammad SAW hendaki, malaikat gunung akan menghancurkan dua gunung. Ada dua gunung Bapak Ibu. Kanan kota Taif gunung, kiri kota Taif ada gunung. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi kita, kalau Nabi Muhammad hendaki, malaikat gunung akan menghancurkan dua gunung atas kota Taif semuanya. Gara-gara apa yang terjadi bersama Nabi Muhammad tadi. Ini namanya orang yang terzalimi. Orang yang membawa hidayah petunjuk kepada orang musyrikin, tapi mereka tolak, malah dizalimi. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tanggapan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW bilang kepada malaikat Jibril, jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari kaum Taif yang tadi menzalimi saya keturunan yang mana mereka insyaallah nanti pada masa depan bisa bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baru dizalimi, lalu dia mendoakan orang yang menzaliminya. Ini akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW. Berjuangan Nabi kita Muhammad SAW sampai dia terzalimi, malah mendoakan orang yang menzalimi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau contoh yang baik dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik bagi kalian. Contoh yang terbaik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari kiamat, dan orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengambil contoh itu dengan baik Bapak Ibu? Kita harus tahu kira-kira apa sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencontohkan sifat itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar kita bisa terapkan praktik di dalam rumah tangga kita. Agar rumah tangga kita itu dibangun atas fondasi yaitu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau kita mau cerita tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktunya tidak cukup. Tapi kita akan mengambil sekitar 2 atau 3 sifat. Sifat pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sabar dan pemaaf. Ustaz, saya juga sabar, saya juga pemaaf. Kira-kira kalau kita
dizalimi seperti orang Taif itu yang menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalan kaki 5 hari 100 km, ketika kita sampai ke tujuan dilempar kaki kita sampai berdarah. Bisa memaafkan atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau saya sendiri nggak tahu. Kalau saya mengalami itu, saya nggak tahu bisa memaafkan atau tidak. Ini namanya level pemaaf Nabi Muhammad itu jauh dari memaafkan kita. Suatu saat Bapak Ibu, Nabi Muhammad lagi duduk bersama sahabatnya. Lalu ada orang, bukan orang Madinah, masuk kepada masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid Nabi. Lalu orang itu salat 2 rakaat. Berarti orang itu orang Islam. Setelah dia salat 2 rakaat, dia lakukan apa? Tahu enggak? Dia berdiri buang air kecil. Di mana Ustaz? Di dalam masjid. Di depan mata Nabi? Iya. Di depan mata sahabat Nabi? Iya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang masuk ke majlis kita sekarang, di depan saya di sini buang air kecil. Gimana? Marah kita atau tidak? Marah. Apalagi di dalam masjid. Apalagi di dalam masjid Nabi. Apalagi di depan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Umar ibn Khattab marah. Mau membunuh orang yang membuang air kecil di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanggapan Nabi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampaikan kepada sahabatnya, sabar sampai dia selesai. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar, dia menunggu sampai orang itu selesai buang air kecilnya. Jangan ganggu dia sampai selesai. Ketika orang itu selesai, Nabi menyuruh sahabatnya untuk membersihkan kotoran orang itu. Sabar atau tidak? Sabar banget. Habis ini Nabi Muhammad memanggil orang itu, sini. Orang datang kepada Nabi. Nabi bilang, duduk dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bukankah kamu orang Muslim? Iya, saya orang Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dia nasihat dengan cara yang penuh kasih sayang. Sungguh masjid itu tidak dilakukan untuk hal-hal seperti ini. Tapi masjid hanya untuk salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut melihat cara Nabi seperti apa, Nabi tidak marah. Dia melihat sahabat Nabi yang semuanya marah, lalu dia angkat tangan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati orang lain, maksudnya sahabatnya. Jangan merahmati orang lain selain aku dan Muhammad. Kenapa orang Badui itu mendoakan dia dan Nabi Muhammad saja? Karena dia melihat contoh yang terbaik bagaimana Nabi Muhammad sabar dan bagaimana Nabi Muhammad memaafkan kesalahannya. Ini dia Bapak Ibu, bagaimana kita mencontohkan itu kepada anak-anak kita. Apakah ketika kita mendidik anak kita, kita sabar atau tidak? Ketika anak kita itu melakukan kesalahan, kita bisa memaafkan atau tidak? Insya Allah bisa ya, insya Allah. Agar rumah tangga kita itu dibangun dengan fondasi sifat Nabi yang pertama, yaitu sabar dan pemaaf. Ada satu kisah lagi. Nabi Muhammad SAW lagi di rumahnya duduk bersama sahabatnya.
di rumah Siti Aisyah. Di rumah Siti Aisyah. Lalu ada satu istri dari Nabi Muhammad, yaitu Siti Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh kirim makanan ke rumah Aisyah. Coba Bapak Ibu ya, kalau ada satu orang suami punya dua istri. Suami itu lagi berkumpul bersama temannya di rumah istri satu. Lalu istri dua kirim makanan untuk suaminya yang lagi di rumah istri satu. Istri satu marah atau tidak? Marah pasti. Kok saya nggak bisa masak? Kenapa dia kirim makanan di malam saya? Nah, ini yang terjadi bersama Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah melihat ada makanan dari istri Nabi yang kedua, dia mengambil piring, langsung melempar piring di lantai, pecah piringnya. Semua makanannya di lantai. Ini di depan mata Nabi Muhammad dan sahabatnya. Apakah Nabi Muhammad SAW memukul Siti Aisyah? Tidak. Marah? Tidak. Nabi Muhammad SAW turun, mengumpulkan makanan dan bilang kepada sahabatnya, gharat ummukum, santai aja, ibu kalian cemburu saja. Tidak marah, tidak angkat suara, tidak main tangan, hanya dua kata, ibu kalian marah. Ini adalah pelajaran kepada kita semua kaum laki-laki, bahwa orang laki-laki itu ketika berlakukan bersama istrinya harus sabar dan pemaaf. Sifat Nabi Muhammad yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Ustaz zikirnya? Macam zikir apa aja. Tapi Nabi kita Muhammad SAW selalu beristighfar. Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi kita itu adalah orang yang maksum, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak malah Nabi kita Muhammad SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari 100 kali. Coba saya tanya, siapa antara jamaah kita semua yang hari ini sudah beristighfar 100 kali? Ada? Ada? Masya Allah, ibu kita Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi? Ya Allah. Ya udah, pertanyaan yang kedua, siapa hari ini yang sudah buka Instagram? Ada? Ada nggak? Ada ya? Banyak di sini ya. Waduh. Siapa hari ini yang sudah scrolling Facebook? Banyak? Banyak. Tapi istighfar? Alhamdulillah satu aja. Berkah ya. Maka Bapak Ibu, jangan kita pernah meninggalkan istighfar sama sekali. Nabi kita yang mana Nabi kita maksum, istighfar 100 kali berhari, apalagi kita. Yang mana kita adalah manusia penuh dosa. Malah istighfar 100 kali berhari itu jarang. Itu sayang Bapak Ibu. Ibadah istighfar itu sangat mulia. Orang kalau berbanyak istighfar, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kabar gembira Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan jalan keluar untuk setiap masalah, untuk setiap kesempitan yang dia mengalami di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya berbanyak istighfar. Jadi yang pertama, sabar dan pemaaf. Yang kedua, berbanyak istighfar.
Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca Al-Quran. Baca sama siapa Ustaz? Sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan khatam Al-Quran bersama malaikat Jibril. Boleh saya tanya? Boleh? Dari bulan Ramadan kemarin sampai hari ini, siapa yang sudah khatam Al-Quran 1 kali saja? Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Ada? Masya Allah, tabarakallah. Tapi semoga semua kita setiap hari harus membaca Al-Quran. Harus Bapak Ibu. Jangan lewatkan 1 hari saja tidak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf Bapak Ibu, 1 huruf, bukan 1 halaman, 1 huruf saja, dia mendapatkan 10 kebaikan. Orang yang jarang membaca Al-Quran seperti orang yang tidak mau kebaikan. Sudah punya banyak tabungan, sudah ada banyak ustaz, jadi udah gak usah nambah lagi. Tapi sebenarnya yang banyak itu adalah dosa Bapak Ibu. Yang kita harus menambahkan itu pahala kebaikan. Mudah sekali. 1 huruf 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kebaikan. Coba Alif Lam Mim, 3 huruf. Kalau dihitung 1 huruf 10 kebaikan berarti 30 kebaikan. Kalau dihitung 700, 1 huruf berarti 2100 kebaikan. Hanya 3 huruf saja. Apalagi kalau 1 khatam, Masya Allah, berarti 4 ibu kita yang tadi yang angkat tangan. Bayangkan sudah khatam Al-Quran 1 kali, berapa kebaikan yang beliau semua sudah mendapatkan. Beruntung, Masya Allah. Berarti Bapak Ibu, sifat Nabi kita adalah 3. 1, sabar dan yang kedua, tidak pernah meninggalkan zikir. Yang ketiga, tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mendapatkan pahala Al-Quran, kita ada waktu yang sempit. Kadang-kadang tidak bisa membaca Al-Quran karena keterbatasan waktu, banyak aktivitas di rumah tangga, ada banyak kerjaan di luar Ustaz. Kadang-kadang lupa. Ada satu cara lagi untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Al-Quran, untuk kita bisa menjadi ahlul Quran, yaitu kita mendukung, membantu, mensupport ahlul Quran. Bagaimana kita bisa mendukung ahlul Quran Ustaz? Kita bisa mewakafkan Al-Quran Bapak Ibu. Wakaf 1 mushaf. 1 mushaf itu akan dibaca oleh santri yang di luar sana, yang mana santri itu punya keinginan besar untuk menjadi penghafal, tapi hanya 1 masalah saja yang dia punya, yaitu keterbatasan mushaf Al-Quran. Kadang-kadang mushaf itu bergantian, kadang-kadang dia pegang mushaf yang mana setengahnya hilang atau setengahnya tidak layak dibaca. Maka kita bisa mendapatkan pahala kalau kita mewakafkan Al-Quran. Caranya gimana Ustaz? Ada satu program Bapak Ibu, namanya mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini seperti tadi teman kita dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia sudah menjelaskan, sudah dimulai oleh guru kami Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala. Beliau datang ke Indonesia 2008, meninggal dunia 2020 Bapak Ibu. Punya cita-cita besar bagaimana kita bisa mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Caranya mewakafkan Al-Quran ini ke pelosok-pelosok Indonesia, yang mana ada santri bisa menjadi penghafal Al-Quran untuk masa depan. InsyaAllah nanti teman kita dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia akan menjelaskan lebih jelas lagi dengan beberapa materi
yang kita bisa menyaksikan, insyaallah kepada beliau saya persilakan. Baik, tabarakallah, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Misri yang telah menyampaikan dakwahnya kepada kita di malam hari ini. Ayah dan bunda jemaah sekalian, seperti yang telah diterangkan, dijelaskan oleh kita, maka hari ini tiga sifat yang tadi telah dikatakan, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi berkah untuk keluarga dan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada tim kami persilakan untuk memutar videonya. Sudut pelosok negeri ini masih banyak santri yang belajar dan menghafal Al-Quran dengan mushaf lusuh serta halaman yang robek. Namun dengan wajah polos dan hati penuh cahaya, mereka tetap duduk bersila melantunkan ayat-ayat suci dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka bercita-cita menjadi ahli Al-Quran, bahkan menghafal 30 juz. Tapi seringkali semangat itu terbentur keterbatasan mushaf. Di beberapa pesantren dan rumah tahfiz, satu mushaf dipakai bergantian, sementara santri lain masih menanti. Bayangkan betapa besar harapan mereka ketika sebuah mushaf baru hadir di tangan. Bagi mereka, mushaf bukan sekedar buku, tapi cahaya penuntun hidup dan bekal menuju surga Allah. Melalui program SIWAKS, Sinergi Indonesia Wakaf Al-Quran Santri, kami hadir bersama para ulama dan orang-orang baik di seluruh Indonesia, bergandengan tangan menyelupkan mushaf-mushaf Al-Quran hingga ke pelosok negeri, demi melahirkan generasi Qurani untuk masa depan negeri. Alhamdulillah, dengan izin Allah serta dukungan umat, hingga hari ini ribuan mushaf Al-Quran telah tersalurkan secara gratis kepada ratusan sekolah Islam, pondok pesantren, rumah tahfiz dan rumah Quran di berbagai pelosok Indonesia. Inilah amal jariah yang tak akan pernah putus selama ayat-ayat itu dibaca, selama hafalan itu terjaga. Menyembuhkan hati kita agar selalu dekat dengan kalamnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan siapakah orang yang terbaik antara kita. Dalam dua hadis. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik yang belajar Al-Quran dan mengajar. Tersupport ahli Quran dengan Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara Indonesia negara makmur dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak para jemaah, para penonton untuk bergabung berjuang bersama kita dalam gerakan muatar 1 juta Al-Quran.
yang Al-Quran ini insya Allah akan dibagikan ke seluruh pelosok-pelosok di seluruh wilayah Indonesia. Program ini kita akan laksanakan bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari samping mengajak jemaah semuanya, para donatur, ayah, bunda, kakak, adik, yuk bersama-sama kita semangat dalam gerakan 1 juta mushaf Al-Quran ke pelosok daerah di Indonesia dan juga pengadaan Al-Quran oleh Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Semangat, insya Allah menjadi amal jariah yang tidak terputus. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita mendukung, kita support program Amanah Muslim Indonesia mewujudkan 1 juta penghafal Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setiap meninggal anak Bani Adam butuh semua amal kecuali 3 amalan. Amal yang pertama apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk program wakaf bumi Al-Quran insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semua jangan sampai lewat sedekah jariyah. Kita tidak tahu amal apa yang bisa jadi masuk kita surga Al-Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dengku Anwar. Saya berasal dari Pekanbaru. Nama saya Ahmad Abduswaliha. Saya berasal dari Medan. Nama saya Suci Ramukholida. Saya berasal dari Kota Jambatan. Nama saya Sarah Tasmin Setianto. Saya berasal dari Pekanbaru. Nama saya Nur Anugrah Faida. Saya berasal dari Jambi. Nama saya Fitri Kartini. Saya berasal dari Kota Jambi. Sekarang saya mengikuti program Tahfiz 30 juz binaan Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Alhamdulillah, saat ini progres hafalan Al-Quran saya berjumlah 20 juz. Hafalan saya 22 juz. Saya sudah mau memasuki 16 juz. Hafalan saya sudah mencapai 25 juz. Hafalan saya sudah 60 juz. Dan saya telah mencapai 16 juz. Terima kasih kepada para donatur dan ayah bunda yang terus mendukung kami. Semoga Allah memberkahi rezekinya dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Tahfiz Keluarga Al-Quran. Kami dari Pondok Asyifa, Pondok Pesantren Uwas Al-Cornelio, Pondok Pesantren Tarbiyatu Sibian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Amanah Muslim Indonesia yang telah mewakafkan Al-Quran. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu donatur. Baik ayah dan bunda kami jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini telah sama-sama kita saksikan perjuangan dan juga perjalanan dari program SIWAKS ini, yang dimana SIWAKS ini singkatannya adalah Sinergi Indonesia Wakaf Al-Quran Santri. Maka program SIWAKS ini berada di bawah naungan Yayasan Amanah Muslim Indonesia, yang dimana Yayasan Amanah Muslim Indonesia sendiri itu terdata di Badan Hukum Pemerintahan kita Indonesia dan telah menerima legalitas nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia yang berada di Jakarta di pusat. Maka di sini ayah bunda, kami bersama guru-guru dan ulama-ulama kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana hari ini kita bisa peduli kepada anak-anak hafal Al-Quran kita yang berada di pelosok-pelosok di wilayah beberapa yang ada di Indonesia ini. Maka alhamdulillah Yayasan Amanah Muslim Indonesia telah berhasil mendistribusikan mushaf secara gratis kepada anak-anak penghafal Al-Quran kita, kurang lebih berjumlah 30.000 mushaf. Alhamdulillah setelah Allah permudahkan dan Allah ridhoi, dan itu juga atas dukungan dari donatur dan jemaah-jemaah yang telah kita ajak. Maka ayah dan bunda kami rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini kami tidak lupa untuk mengajak kepada kita semua di malam hari ini. Mari kita sama-sama, jikalau almarhum Syekh Ali Jabir ini bukanlah murni orang Indonesia asli, tetapi mempunyai tujuan yang mulia di hatinya, bagaimana dia ingin mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk bangsa Indonesia ini.
Maka kita orang Indonesia asli, khususnya kita orang Jawa Barat, janganlah mau kita ketinggalan dengan tujuan yang mulia itu. Mari kita membersamai guru-guru dan ulama kita dalam kebaikan. Karena apa? Umat Islam ini akan kuat jika kita saling berjamaah, jika kita saling tolong menolong. Maka kenapa kami di sini mengajak kepada ayah bunda sekalian untuk kita memperjuangkan Al-Quran ini dan anak-anak penghafal Al-Quran kita. Karena kami ayah bunda teringat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Rasulullah pernah bersabda, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian ada keluarga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia di dunia?" Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang engkau maksud di dunia menjadi keluarganya Allah? Kami sangat ingin menjadi keluarga Allah." Itu kata para sahabat hari itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, mereka adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran ini? Maka para ulama telah menjabarkan kepada kita, orang yang belajar dekat kepada Al-Quran, orang yang selalu mengajarkan, membaca, menghafal Al-Quran, yang dimana setiap hari hidupnya hanya Al-Quran. Maka patutlah status ini kita sematkan kepada anak-anak penghafal Al-Quran, yang dimana kalau kita hari ini belum tentu bisa melakukan ini semua ayah bunda, karena kita mempunyai aktivitas masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita hari ini yang ingin meraih amal jariah status sebagai ahlul Quran. Ketika hari ini kita peduli kepada anak penghafal Al-Quran itu sendiri, maka insya Allah kita tergolong menjadi ahlul Quran ayah bunda. Yang dimana kami membawa bukti di salah satu mushaf Quran yang telah kita distribusikan secara gratis selama ini ayah bunda ya. Jadi di sini bagi ayah bunda yang berwakaf bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia itu sangat banyak mendapatkan kelebihan di Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Bahwasanya nanti nama-nama ayah bunda kami yang berwakaf itu kita minta, kita catatkan ke dalam Al-Qurannya seperti yang di depan ini. Mungkin bisa dilihat jelas, ada nama pewakafnya di atas, dan di bawahnya ini adalah hajat doa pribadi pewakaf yang selalu setiap Jumat pagi insya Allah kita selalu mengarahkan kepada anak-anak penghafal Al-Quran yang telah kita bimbing, yang telah kita bina, untuk mendoakan ayah bunda yang berwakaf sekalian. Maka ayah bunda kami, kenapa ini kita lakukan? Agar tidak menjadi sia-sia. Yang dimana di dalam mushaf Quran ini ayah bunda, Yayasan Amanah Muslim Indonesia satu mushafnya itu membelanjakan sekitar 100.000 rupiah, sudah termasuk akad syiar dakwahnya dan juga operasional dan harga Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita hari ini berpikir beli Al-Quran di toko, belum lagi nanti kita operasional untuk ke pelosok-pelosok dan memberikan kepada anak penghafal Al-Quran itu, maka lebih banyak lagi ongkos yang kita keluarkan. Maka di sini Yayasan Amanah Muslim Indonesia hadir untuk mempermudahnya, untuk ayah bunda kami, mempersingkat ayah bunda kami, bagaimana hari ini kita bisa sama-sama meraih amal jariah kita. Bahkan kita untuk metode penyalurannya itu ada dua, bisa jadi tim kita, relawan kita, dan juga kita ditemani oleh Al-Mukarram kita, yang dimana di tanggal 18 Agustus kemarin itu kita ditemani Al-Mukarram Syekh Anas Jaber, adik kandung almarhum Syekh Jaber. Jadi perlu kita ketahui, Yayasan Amanah Muslim Indonesia dalam program Syiwak ini didukung oleh adik-adik kandung almarhum Syekh Jaber, dan khususnya sahabat rekan almarhum Syekh Jaber, Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Hasan Al-Misri. Maka kita juga pernah dengan Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Hasan Al-Misri di daerah Sumatera Utara, Labura, itu kita langsung beliau yang membagikan mushaf Quran ini kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Bayangkan ayah bunda, guru-guru dan ulama kita menyempatkan waktunya untuk bagaimana apa yang hari ini amanah ayah bunda kami titipkan kepada kita bisa kita distribusikan langsung kepada anak-anak penghafal Al-Quran itu. Maka kita sebagai jemaah, maka kita sebagai masyarakat Indonesia ini jangan pernah mau ketinggalan dengan ulama dan guru-guru kita hari ini. Sudah banyak ulama dan guru-guru kita mengajak kita untuk kebaikan. Maka ayah bunda kami, bagi ayah bunda kami yang ingin berwakaf bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia, kami berikan di sini caranya ataupun teknisnya. Ketika hari ini kita belum ada rezeki, ketika hari ini kita belum membawa apa-apa, tapi kita berniat untuk mewakafkan Quran atas nama kita ataupun keluarga kita, silakan di jumlah berapapun, angka berapapun nanti yang telah kita sebutkan. Bahwasanya nanti ada angka yang kami sebutkan, maka ketika di angka dan di jumlah itu, sekiranya kita mampu, sekiranya kita bisa, kita boleh dengan niat dulu, artinya dicatatkan dulu. Tadi ada brosur yang kita bagikan kepada ayah bunda sekalian. Di situ ada nomor rekening dan nomor admin kita, jadi bisa diakses dengan mudah kapanpun ayah bunda nanti ketika ada rezeki.
Maka tidak mesti sekarang, tidak harus sekarang ayah bunda misalnya di jumlah nanti misalnya 10 mushaf, tidak mesti ayah bunda 10 mushaf ini harus diselesaikan sekarang, tidak mesti. Jadi di sini akadnya adalah niat kebaikan, bukan hutang piutang. Jadi jangan khawatir, tak ada batasan waktu, tak ada batasan nilai, tidak ada jatuh tempo segala macamnya. Karena di sini akadnya adalah niat kebaikan, bukan hutang piutang. Bisa dicicil, bisa diangsur niat ayah bunda. Misalnya ayah bunda nanti berwakaf di mushaf 10 Al-Quran misalnya. Ayah bunda kami nanti ingin mengangsurnya 1, 2, 3, 4, 5 mushaf, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan, silakan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan nilai, sekali lagi tidak ada jatuh tempo, karena di sini akadnya adalah niat kebaikan, bukan hutang piutang. Jadi di sini telah banyak kemudahan yang telah kita berikan kepada ayah bunda. Nanti ada angka dan jumlah yang kita sebutkan, maka di angka jumlah itu, jika kita punya kelebihan rezeki langsung mau ditunaikan boleh, jika belum maka dengan niat dulu, artinya dicatatkan dulu namanya sama tim kita. Maka nanti bagi ayah bunda kami yang berwakaf, beliau tidak pernah lupa, beliau selalu mengapresiasi kepada jemaah-jemaah yang mengikuti program kita, yang dimana nanti beliau akan langsung turun memberikan cenderamata ini kepada ayah bunda, yaitu berupa buku karangan almarhum Syahli Jaber, Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan dan Rezeki. Banyak amalan yang insya Allah bisa kita ambil di dalam buku ini. Dan sekali lagi ayah bunda kami, buku ini tidak kami perjualbelikan, ini adalah cenderamata dari Al-Mukarram kita secara gratis kepada ayah bunda setelah berwakaf bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always